sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa mendapatkan. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti biasanya pada minggu pertama kajian kita adalah kajian akidah, dan pada kesempatan kali ini insya Allah yang akan mengisi adalah beliau Ustadz Ali Yusuf, dan tema kajian kita pada pagi hari ini adalah syahadatain, makna dan konsekuensinya. Oleh karena itu mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari beliau Ustadz Ali Yusuf. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan ilmu dari beliau. Pada Ustadz Ali Yusuf, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa inna afdalal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bersilaturahim, dan sempatkanlah kita silaturahim yang tidak lama ini dengan mengkaji beberapa hal yang terkait dengan persoalan-persoalan akidah ini. Saya diminta untuk menyampaikan tentang makna dua kalimat syahadat. Saya tanya dulu, Bapak Ibu sudah bersyahadat belum? Sudah. Sudah Pak ya? Kapan Pak syahadatnya? Salat. Di hadapan siapa Bapak Ibu syahadatnya? Bapak Ibu jemaah sekalian, akidah itu seperti yang pernah saya sampaikan, tanda kutip agak tegas, keras, tetapi juga banyak orang yang bermain-main dengan persoalan syahadat ini. Baiklah, nanti saya uraikan lebih jelas lagi. Namun tidak mengapa juga jika pagi ini kita bersama-sama juga bersyahadat. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kalimatnya pendek, insya Allah tidak sulit dan setiap orang paham. Tetapi yang panjang itu maknanya. Kalimatnya pendek tapi maknanya sangat panjang. Mungkin diucapkannya ya insya Allah ringan, tetapi mengamalkannya tidak seringan seperti apa yang kita ucapkan tadi. Bahasa lain, tanda kutip, memahami, mengamalkan itu lebih berat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sederhana. Saya dua punya kasus ya tentang syahadat ini. Saya kan tinggal di Pondok, Kota Gede. Suatu saat itu ada santri saya ketemu saya, Ustaz, ada yang nanya, Ustaz, oh iya, gimana Mas? Saya itu ditanya oleh seseorang di kampus. Ya, pertanyaannya sederhana juga, kamu tinggal di mana? Di Pondok. Di Pondok Ustaznya siapa? Ustadz Ali. Terus bila pertanyaannya, Ustadz Ali itu syahadatnya sudah sampai tingkat berapa? Coba kalau pertanyaan itu saya balik, Bapak-bapak syahadatnya sudah sampai tingkat berapa? Kalau Ibu berapa, Bu? Nah, pertanyaan ini menjadi bingung. Kalau begitu saya syahadatnya sudah sampai tingkat keberapa? Saya tinggal di pondok pesantren, masih ada orang yang mempertanyakan syahadat saya. Syahadatnya Ustadz Ali sudah sampai tingkat berapa? Gitu. Saya coba telusuri, kaji, oh ternyata paham.
Yang saya temukan jawabannya. Kenapa ada orang mempertanyakan syahadatnya sudah sampai tingkat berapa? Sesungguhnya bukan mempersoalkan sudah sampai tingkat berapanya, tapi ada persoalan seseorang itu mengikuti satu taklim tertentu, satu kajian tertentu, yang kajiannya itu memang mengupas tuntas tentang syahadatain. Pertemuan 1, pertemuan 2, sampai hingga pertemuan 7 sampai 10 pertemuan. Sehingga pertanyaannya, kalau belum tuntas membahas syahadat, itu masih diragukan syahadatnya. Itu tanda kutip sedikit ekstrim. Jadi syahadat kita diragukan oleh sebagian orang. Apakah seperti itu? Saya kira tentu jawabannya ya tidak juga, ya tidak seperti itu pula. Nah, pertanyaan kedua atau contoh kasus yang kedua, dan ini juga benar-benar terjadi. Nah, ini saya kalau dialog dengan Bapak dan Ibu tadi, mungkin Bapak juga kebingungan. Pertanyaan saya tadi, apakah Bapak Ibu di sini sudah pernah bersyahadat? Pernah belum, Pak Bu? Pernah ya? Kok ragu? Sudah nggih, Pak? Sudah bersyahadat. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau sudah bersyahadat, kapan Bapak syahadatnya? Selain tadi, Pak ya. Jadi kita Islam syahadatnya kapan coba? Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu kalau betul Islam ini sudah bersyahadat, syahadatnya bacanya kapan? Terus di hadapan siapa? Masih ingat Bapak Ibu dulu? Di hadapan siapa Bapak Ibu bersyahadat? Pertanyaan ini juga jadi membingungkan. Dan pertanyaan ini diajukan oleh tanda kutip sebagian kelompok-kelompok kajian keislaman yang tanda kutip ya agak mendalam. Dia mempersoalkan persoalan syahadat itu. Ini juga terjadi pada santri saya yang berbeda di kampus yang berbeda. Karena dia cerita, saya jadi bingung Ustaz, saya syahadatnya kapan ya? Kan saya dah Islam nih, syahadatnya kapan? Terus dia tanya lagi, di hadapan siapa kamu bersyahadat? Gitu, kan bingung lagi. Ya. Akhirnya kebingungan ini kemudian diragukan, kalau kamu tidak bisa menjawab berarti kamu belum Islam. Itu belum Islam karena kamu tidak bisa menjawab kapan syahadatnya. Tambah bingung ini Bapak dan Ibu semua ini, nanti gimana ini kalau begitu ada syahadat semua lagi. Akhirnya si santri ini, mahasiswa ini, oleh orang yang tadi selalu mendekati ngajak kajian itu, kemudian diarahkan begini, kamu mau nggak Islam? Mau bersyahadat kalau begitu? Ya mau. Nah, kalau mau bersyahadat, besok datang ya ke tempat A, nanti kamu bersyahadat lagi di hadapan Ustadz A. Padahal dia sudah Islam. Nah, tapi ujung-ujungnya mohon maaf meragukan kembali tentang keislamannya, dan sebagian kelompok ada yang mengklaim kalau syahadatnya tidak di hadapan gurunya, kalau syahadatnya tidak di hadapan kelompoknya, itu dianggap belum sah Islamnya. Nah, itu masuknya ke situ. Jadi saya bilang tadi, syahadat menjadi perkara yang penting, tapi juga banyak orang yang bermain-main tentang syahadat, yang tanda kutip istilah aliran sesat itu juga bermainnya dalam syahadat itu. Atau bahasa lain dibaiat, bersumpah, bersyahadat, tapi bersumpah dan bersyahadatnya di hadapan ustadznya, di hadapan gurunya, kelompok atau komunitasnya. Dan orang-orang yang tidak mau bersyahadat di hadapan ustadz itu atau di hadapan pimpinan tokoh tersebut dianggap belum Islam. Nah, ini juga menjadi pemahaman yang menurut saya itu salah. Tidak begitu juga memaknainya. Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin.
Jadi sesungguhnya dulu ya, sebelum kita semua diciptakan oleh Allah, itu akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim. Allah itu telah menciptakan manusia itu dari tulang belakang. Ya, bahasa lain ya, intinya Allah ciptakan kita ini, oleh Allah diciptakan. Lalu kemudian saat proses penciptaan itu, di situ telah terjadi ikrar dan perjanjian antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Khalik. Wa ashhadahum, wa ashhada, dan Allah mengambil kesaksian hum kepada mereka, kepada jiwa-jiwa, kepada manusia yang ciptakan saat itu, diminta kesaksiannya atau berjanji ala anfusihim. Allah tanya begini, alastu birabbikum? Coba saya tanya semuanya, alastu birabbikum? Apakah kamu mengakui, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Semua jiwa saat itu menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, engkaulah Tuhanku. Jadi sesungguhnya setiap orang yang tercipta di muka bumi ini semuanya sudah bersyahadat, semuanya sudah bersaksi di hadapan Allah. Dan itulah pula yang dikatakan dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Fitrah itu ada yang memaknai dalam keadaan tauhid, semuanya bertauhid, semuanya sudah bersyahadat di hadapan Allah. Kemudian fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Kemudian orang tuanya, lingkungannya yang menyebabkan orang itu keluar dari fitrah itu. Mohon maaf, orang tuanya beragama Kristen, akhirnya kan dia jadi ikut Kristen. Tapi sesungguhnya awal diciptakannya dan awal lahir itu belum kotor, suci dalam pengertian semuanya dalam keadaan tauhid. Atau bisa jadi orang tuanya muslim, tapi kemudian karena pergaulan, lingkungan, bergaul dengan yang non muslim, akhirnya berubahlah syahadatnya, berubahlah tauhidnya. Yang seperti itu juga banyak. Ada satu kasus di salah satu sekolah ya, ini tidak saya sebutkan sekolahnya. Kebetulan istri saya ngajar di sekolah itu, cerita ada guru agama wanita, dia guru agama ya, entah kenapa singkat cerita di kemudian hari dia saat mau nikah, lalu kemudian ketika nikah itu dia lepaskan akidah Islamnya, dia lepaskan itu syahadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berpindah agama, dalam bahasa kita, ajaran kita sebutnya murtad. Jadi dia murtad. Kurang apa coba itu? Ya guru agama, dalam persoalan nikah kemudian dia bisa ya mengorbankan akidahnya untuk kepentingan nikah dengan orang yang berbeda agama. Nah, maka jika ada kasus yang semacam itu syahadatnya batal, syahadatnya rusak. Dan jika dia di kemudian hari ingin masuk Islam, maka barulah itu harus bersyahadat lagi gitu. Tapi kalau kita dari awal memang sudah Islam, orang tua kita Islam, terlahir dalam keadaan Islam, kita tidak perlu bingung dan ragu kapan kamu bersyahadat. Pertanyaan itu ya tidak harus menjadi sesuatu yang meragukan kembali akhirnya kita ingin bersyahadat di hadapan seseorang, tidak harus seperti itu. Tapi seiring waktu, dengan penuh keyakinan kita baca setiap dalam sholat, itu pun sudah termasuk pengikraran dua kalimat syahadat. Adapun ikrar dua kalimat syahadat dibacakan di hadapan seseorang di waktu tertentu, itu karena proses manusia itu awalnya fitrah, tauhid, kok pindah, rusak, lalu kemudian ingin kembali kepada agama yang fitrah, barulah dia membaca dua kalimat syahadat lagi. Nah, disinilah yang dikatakan oleh Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah sudah bertanya begitu dan kita pun semuanya sudah menjawab, saya bersaksi benar engkau ya Allah Tuhan saya yang sebenar-benarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi persoalan syahadat itu tadi sesuatu yang pokok, tapi juga hati-hati ya, banyak orang yang bermain-main, pengkaburan, keraguan terhadap Islam itu sendiri dari syahadat itu. Nah, syahadat itu disebut bahasa lainnya syahadatain. Kenapa? Karena ada dua bentuk kalimat syahadat. Yang pertama disebutnya syahadat tauhid, yang kedua disebut syahadat rasul, sehingga itulah disebut syahadatain. Syahadatain itu artinya dua kalimat syahadat. Yang satu syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Nah situ, an la ilaha illallah, atau bahasa yang lebih singkat lagi pada kalimat la ilaha illallah, itulah syahadat tauhid di situ. Lalu kalau syahadat rasulnya pada kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini syahadat tauhid kepada Allah dan syahadat rasul kepada nabi. Baik, kita jelaskan di sini supaya lebih paham lagi. Satu-satu, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kalau syahadat tauhid, jarang orang berani merusak syahadat tauhid, dalam pengertian ada orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Itu tidak ada yang berani, kecuali Fir'aun. Itu hanya satu-satunya dalam sejarah dia berani mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Tapi kalau bicara syahadat rasul, dalam wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, di sini banyak tanda kutip orang yang ingin merusak syahadat rasul. Ya, banyak orang yang ingin merusak syahadat rasul. Dalam pengertian, kita kan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Nabi dan utusan Allah. Tidak ada lagi selain Nabi Muhammad itu. Tapi kemudian banyak orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Nah, di situ. Dan itu sejak zaman dulu, ya, yang kita mengenal tokoh Musailamah al-Kadzdzab, dia mengaku jadi Nabi. Karena juga terisarat dalam Quran itu nanti akan ada Nabi yang bernama Ismuhu Ahmad, yang akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad. Sehingga orang yang punya nama Ahmad dan Muhammad ini rawan ngaku jadi Nabi. Ada Pak Ahmad ada? Coba Bapak Ibu perhatikan, setiap kasus adanya nabi-nabi palsu itu selalu memiliki ada nama Ahmad. Misalkan apa? Mirzam Ghulam Ahmad, dia kan juga mengaku Nabi, walaupun oleh sebagian pengikutnya dibelokkan, enggak kok dia nggak ngaku jadi Nabi, hanya jadi mujahid saja. Tapi dalam ya sejarah besarnya ya jelas dia ngaku jadi Nabi. Musailamah Mirzam Ghulam Ahmad. Terus siapa lagi Pak nama Nabi baru palsu? Ahmad Musaddiq. Betul, Ahmad Musaddiq. Nah, saya teringat dengan Ahmad Musaddiq. Ketika muncul aliran Ahmad Musaddiq, dan lagi-lagi Bapak Ibu, itu gerakan-gerakan itu selalu masuk ke areal kampus-kampus itu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak di kampus juga hati-hati ya. Artinya mengarahkan, kalau ikut kajian ya ikutlah kajian yang betul ya, yang jelas, istilah ustadznya jelas. Kalau dalam bahasa keilmuan sanadnya jelas, itu sanad ilmunya dari mana belajar itu. Ketika saya ngajar di kampus waktu itu, ketika aliran Semara Ahmad Musaddiq, ada mahasiswa, kebetulan dia ya aktif di Muhammadiyah, bahkan dia aktifnya di IMM, tapi dia ikut aliran Ahmad Musaddiq. Saya bilang, kamu Mas kok aktif di IMM tapi ikut Ahmad Musaddiq? Saya ajak ngobrol, kalau setiap ketemu ngajar, ajak bincang-bincang, udah keluar saja, gak usah ikut kajian-kajian gitu. Apa sih yang antum cari, kajian apa? Di Muhammadiyah nggak banyak ustadz-ustadz kok. Apa yang kurang dari Muhammadiyah apa? Hanya alhamdulillah dia sudah tidak ikut lagi. Setelah 10 tahunan yang lalu, kemudian adiknya dia masuk di pondok saya. Terus adiknya pondok saya terus memperkenalkan, nih kakak saya. Nah, baru saya ingat, loh, kamu dulu yang muridnya Ahmad Musaddiq. Ya Ustaz, tapi kan sudah enggak. Oh ya baik.
Nah itu Ahmad Mursadek juga ngaku diri sebagai nabi. Jadi dalam syahadat Rasul ini banyak rawan orang-orang akan mengaku mengklaim dirinya sebagai nabi dan Rasul. Padahal kita sudah selesai, dua kalimat itu selesai, tidak ada lagi nabi selain Rasulullah Muhammad SAW itu. Jadi jangan tergoda dan ya, dibujuk dengan apapun. Ada yang ngaku jadi nabi, itu tidak usah. Dan anehnya setiap terjadi aliran-aliran baru itu pengikutnya juga banyak gitu. Padahal sudah selesai, finish syahadat itu, tidak ada lagi Rasul. Kenapa syahadat tauhid ini menjadi penting ya, atau dua kalimat syahadat ini keduanya menjadi penting? Pertama, karena syahadatain itu merupakan madkhalul ilal Islam. Di pintu gerbangnya Islam itu lewat dua kalimat syahadat. Jadi pintu gerbang, madkhalun, pintu masuk ke dalam Islam itu lewat dua kalimat syahadat. Ya. Mungkin ada orang yang cuma ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan ngaji, tapi dia belum berikrarkan dua kalimat syahadat. Bagi orang yang non, ya tanda kutip mohon maaf ya sia-sia, percuma. Ada orang yang bilang gini, itu yang menciptakan lampu siapa namanya Pak? Thomas gitu. Thomas Alva Edison. Itu kira-kira masuk surga apa neraka Bu ya? Kan amal solehnya banyak ini. Dia bisa menciptakan lampu, lampunya sangat bermanfaat pada manusia, termasuk kita umat Islam. Lalu katanya itu Thomas juga masuk surga karena amal solehnya jelas besar. Tapi mohon maaf, dalam kacamata ajaran Islam, seseorang yang kelihatan kebaikannya sangat banyak, dia seorang yang dermawan, suka bantu ini bantu itu. Ada non muslim tapi juga bantu buatkan masjid. Ada non muslim sering bantu ini dan itunya, tetapi dia belum mengikrarkan dua kalimat syahadat. Maka mohon maaf, di dalam ajaran Islam kebaikan-kebaikan itu ya tidak ada artinya. Karena kebaikan itu harus diawali itu dengan madkhulul ilal Islamnya bisyahadatain. Masuk ke dalam Islam itu dengan syahadatain dulu. Nah ini kenapa syahadatain menjadi penting, karena menjadi madkhulun ilal Islam. Jadi pintu masuk ke dalam Islam adalah lewat syahadatain. Dan sesungguhnya di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari kita juga sering melafadzkan syahadat yang berulang-ulang. Misalkan setiap sholat itu selalu ada baca syahadat. Coba Bapak Ibu hitung, kita membaca syahadat minimal berapa kali sehari semalam? 17 kali. Atau 17 kali Bapak syahadat tahiyat terus. Berapa sholat? Berapa kali Bapak Ibu hitung? Dalam sholat kan ada tahiyat tuh, nah itu hitung tahiyatnya. 9. Sholat subuh ada tasyahudnya. Di sholat duhur 2 kali, sholat asar 2 kali, sholat maghrib 2 kali, sholat isya 2 kali. Minimal sehari semalam kita membaca 9 kali syahadat. Setiap orang mau nikah diajak bersyahadat dulu. Atau dalam kesempatan-kesempatan lain, kalau dulu ya anak-anak mau belajar itu suka syahadat dulu, lo tambah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelumnya dengan syahadat itu juga baik-baik saja. Setiap mengawali pengajian atau setiap mengawali belajar, awali dengan syahadat lalu membaca doa, itu baik-baik saja. Jadi sesungguhnya syahadat itu selalu kita baca terus menerus ya, berulang-ulang. Dalam banyak kesempatan selalu bersyahadat. Bapak Ibu yang purna dulu pernah jadi PNS, sumpah jabatan baca syahadat juga. Jadi dalam banyak kesempatan ya, mahasiswa-mahasiswi yang di wisuda juga kadang-kadang membaca ikrar kalimat syahadat. Di berorganisasi di IMM ataupun di mana-mana ketika pelantikan juga biasanya diawali dengan baca syahadat. Jadi sesungguhnya syahadat itu selalu diucapkan. Cuma nanti pertanyaannya adalah syahadat yang selalu diucapkan itu apakah sudah paham? Nah, ini kalau bertanya tentang paham, ini tidak mudah menjawabnya.
Karena memahami syahadatain itu berarti ada konsekuensinya gitu. Jangan yang terlalu berat lah, yang ringan saja. Mohon maaf, ada orang Islam yang tidak sholat, ada tidak? Ada apa banyak? Mohon maaf ya. Kalau ada orang Islam dari kecil sudah Islam, tapi dia meninggalkan sholat. Kalau disuruh baca syahadat bisa, tapi dia setiap hari tidak sholat, itu sesungguhnya, mohon maaf, dia itu belum paham syahadat. Karena orang-orang yang sudah paham syahadat, dia tidak akan mungkin meninggalkan sholat. Kira-kira begitu sederhana. Tidak mungkin. Kalau dia sudah berikrar kok, berjanji bahwa Allah itu Tuhan saya, berarti saya akan tunduk, taat, patuh terhadap apapun, keputusan-keputusan Allah, perintah-perintah Allah akan saya laksanakan. Di antaranya Tuhan kita Allah merintahkan sholat. Lah kok kamu nggak sholat? Berarti sesungguhnya, mohon maaf, yang bersangkutan belum paham dua kalimat syahadat. Jadi memang harus paham. Ada satu kisah, tapi kisah ini sumbernya bukan dari hadis ya, bukan. Ini cuman kisah saja. Di dunia pesantren ya, saya juga dapat kisah ini dulu ya. Hanya cerita di pesantren itu kisahnya seperti, tapi kita ambil hikmahnya saja ya. Ini jangan dijadikan sebagai sumber, hanya untuk mengambil hikmah. Pesantren itu kan yang memimpin pesantren sebutnya kiai ya, kiai, kalau istrinya bunyai. Tapi kalau di Muhammadiyah kan tidak biasa disebut yai ya ustadz saja. Pak Yai ini samping ngajar santri kesehariannya, beliau punya burung, senang burung. Dan burungnya itu burung yang bisa bicara. Itu burung apa itu yang beliau ya, jadi bisa menirukan Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Dan si burung ini pintar juga. Di samping memang bisa menirukan, bisa dilatih ya. Saya juga di sini di Gamping punya saudara, dulu beliau punya burung itu. Jadi dia bisa bicara sendiri, Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Nggak diajari tapi bisa Assalamualaikum. Apalagi ini burungnya ikut di pesantren. Jadi setiap Pak Yai ngulang ngaji santri, kan burungnya dengerin, jadi bisa. Bahkan ini si burung ini bisa membaca 2 kalimat syahadat. Jadi burung ini bisa baca syahadat ini dengan tentu suara burung ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah umpamanya. Hebat sekali ini burung bisa syahadat, dan setiap hari si burung selalu bersyahadat. Namanya juga ikut ngaji ya, mendengar terus kan kalimatnya, disimak. Nah hingga satu saat ini Pak Yai ini sedang pergi ke belakang nih, rupa-rupanya ada kucing. Kucing itu mau ngintip si burung, burungnya mau diterkam. Akhirnya diterkam lah itu ya si burung, terjadi kegaduhan. Pak Yai segera kembali, alhamdulillah selamat, tidak dibawa kucing. Namun sayang, si burung sudah terluka cukup parah atas gigitan kucing itu. Sang Kiai sangat sayang sekali dan ya cinta dengan burungnya itu. Akhirnya si burung itu dipangku. Pak Kiai mendapati detik-detik kematian sakratul mautnya, burung kesayangannya, di pangkuannya. Maka matilah itu burung di pangkuan Pak Yai. Tapi anehnya itu si burung nggak bisa bahasa syahadat. Sakratul mautnya nggak bisa baca syahadat. Dan itu Pak Yai-nya nggak nuntun syahadat. Saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau cuman bicara baca syahadat, semua orang bisa. Anak TK bisa tuh baca syahadat, kamu hafal syahadat, bisa. Nah TK, anak SD, bukan anak SD saja, burung pun binatang bisa melafadzkan 2 kalimat syahadat. Tapi apakah itu burung paham makna 2 kalimat syahadat? Tidak, dia cuman bisa di lisan, tapi tidak paham sampai ke dalam hati. Jadi 2 kalimat syahadat itu ya begitu, ya, dibaca, dipahami, diamalkan. Mungkin secara umum
orang baru bisa membaca 2 kalimat syahadat. Tetapi membaca saja belum cukup. Bahkan mungkin Bapak Ibu berulang-ulang membaca syahadat dalam sholat tadi 9 kali, itu belum cukup. Tapi pahami lagi. Karena kalau kita cuma membaca syahadat saja, tidak paham, terus hanya kita tidak paham maksud, ya apa konsekuensi dari 2 kalimat syahadat, itu akhirnya ya hidupnya menjadi tidak jelas lagi karena tidak paham.